Salam sejahtera bagi umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi hari ini dalam ibadah doa keluarga, Rabu 15 Desember 2021. Bagaimana kabarnya umat Tuhan hari ini? Tentunya harapan kita bersama, kita senantiasa selalu dalam kasih penyertaan Tuhan. Tetaplah semangat dan bersukacita. Untuk mengawali, mari kita tundukkan kepala, kita bersaat dulu sejenak. Sebagai ungkapan syukur kita bagi Tuhan, dan untuk menyatakan kebesarannya, mari kita awali ibadah kita hari ini. Kita menyanyikan lagu "O Datanglah Immanuel". Kita menyanyikan bait pertama dan kedua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang begitu baik, puji syukur Tuhan buat waktu dan pemeliharaan Tuhan untuk saat ini kami boleh kembali bersekutu untuk merenungkan firman-Mu di ibadah keluarga. Ya Bapa, besar kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin, Engkau boleh hadir, menaungi hati, pikiran, dan jiwa kami. Biarlah kami boleh bersiap untuk merenungkan, mendengarkan, agar firman itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin juga yang akan membawakan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, Oma dan Opa yang berbahagia, bagaimana kabar kita hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Mungkin ada yang masih sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, memulihkan kondisi dengan kesehatan. Mungkin masih ada dalam kekecewaan, Tuhan kiranya menguatkan, sehingga kita tidak berputus asa tetapi berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 32. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 8. Yesaya 32 ayat 1 sampai dengan 8 saya akan membacakan untuk kita semuanya. Begini firman Tuhan, diberi judul Raja yang Adil. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemerintah dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering,
seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu, menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur. Orang penipu tidak akan dikatakan terhormat, sebab orang bebal mengatakan kebebalan, dan hatinya merencanakan yang jahat, yaitu bermaksud murtad, dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan. Membiarkan kosong perut orang lapar, dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya, tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Sampai di sini bacaan Alkitab kita. Berbahagia senantiasa setiap orang yang merenungkan dan memelihara firman Tuhan untuk melakukan dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang berbahagia, tema kita hari ini adalah hati yang rindu. Adakah hari ini Bapak, Ibu, Oma, dan Opa yang rindu? Rindu ketemu dengan saudaranya, rindu ketemu dengan keluarganya, atau biasanya Oma dan Opa nih rindu kepada cucu-cucunya. Udah lama tidak berjumpa, udah lama tidak bertemu. Mungkin karena pandemi 2 tahunan Bapak, Ibu, Oma, dan Opa tidak bertemu dengan orang-orang yang terkasih, yang selama ini memang sebelum pandemi sering bertemu, sering berjumpa, begitu ya. Nah, hati yang rindu hari ini menjadi tema kita sesuai dengan bacaan kita, yaitu dari Yesaya 32 ayat 1 dan 8 sampai 8. Lagu yang kita nyanyikan tadi, lagu yang tidak asing untuk kita, yang memang biasanya dinyanyikan ketika masa Advent. Kita sudah memasuki masa Advent yang ketiga, dan minggu besok itu masa Advent yang keempat. O datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel. Lagu ini tidak asing untuk kita, karena memang kita menyambut, merindukan kedatangan Sang Juru Selamat ke dalam dunia, dan kita memperingatinya, yaitu ketika nanti tanggal 24 malam Natal dan 25 hari Natal, kita akan merayakan Natal, kedatangan Kristus di dunia. Hati yang rindu, seperti pujian "O datanglah Immanuel", kerinduan seseorang terhadap Juru Selamat. Dari bacaan kita juga menceritakan kerinduan. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah. Kerinduan bangsa Israel yang rindu akan seorang pemimpin, seorang raja yang memerintah dengan apa? Dengan kebenaran. Bagaikan tanah yang tandus mendapatkan air. Seperti perteduhan, tempat perteduhan terhadap angin, tempat perlindungan terhadap badai. Seperti naungan batu yang besar terhadap hempasan air, dan seperti naungan batu di tanah yang tandus. Kerinduan memiliki seorang raja. Kerinduan akan datangnya seorang juru selamat. O datanglah Immanuel. O datanglah sang juru selamat. O datanglah sang raja yang
menyertai kehidupan kita. Kerinduan kita dalam kehidupan ini, kerinduan memiliki sesuatu, kerinduan bertemu dengan orang-orang yang terkasih. Apa yang kita rasakan saat ini? Bapak, Ibu, Oma, dan Opa, apa yang kita rindukan? Bagi kita yang saat ini sedang sakit, tentunya kita merindukan kesehatan, pemulihan kondisi yang baik. Saat kita yang berduka, tentu kita juga merindukan penghiburan, sukacita dari Tuhan. Saat kita hampir putus asa oleh karena pekerjaan kita merindukan pekerjaan yang baik. Apa yang kita rindukan saat ini? Tuhan akan hadir di tengah kehidupan kita. Raja yang dinanti-nantikan itu akan hadir, menolong dan menyelamatkan kita. Sungguh Tuhan itu sebagai tempat perlindungan. Sungguh Tuhan itu sebagai tempat perteduhan. Dia tempat mencurahkan isi hati kita. Ketika kita menikmati lagu "O Datanglah Immanuel", nyanyikanlah lagu ini dengan kesungguhan hati kita. Nikmati setiap syairnya, sehingga benar-benar kerinduan hati kita, lagu ini bukan hanya sekedar dinyanyikan biasa saja, tetapi ketika kita merenungkan, menyanyikan dengan kesungguhan hati, rasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, menemani kita dalam kesedihan dan kesusahan, menemani kita dalam keterbatasan kita, keterpurukan kita. Tuhan menolong kita, memampukan kita melakukan segala sesuatu yang baik. Seperti hanya kerinduan Yesaya akan hal raja yang adil karena ancaman dari Raja Asyur. Keruntuhan dan kemerosotan moral yang mereka rasakan. Mereka ingin kehadiran seorang raja yang akan memerintah menurut kebenaran. Nubuat Yesaya pada pasal 32 ini tentang seorang raja yang adil, yang dinanti-nantikan oleh banyak orang, yang dirindukan oleh banyak orang. Maka genaplah ketika Yesus sang raja itu lahir, tetapi bukan di istana, bukan di tempat memang khusus untuk melahirkan, melainkan dalam sebuah kandang yang hina. Tetapi disitulah digenapi nubuat Yesaya ketika Kristus lahir menjadi raja yang memerintah dalam kebenaran dan keadilan. Sungguh ketika Yesus hadir, kita merasakan bahwa Yesuslah tempat perteduhan kita. Yesuslah tempat perlindungan kita. Yesuslah naungan benteng batu perisai kita. Kerinduan seperti apa yang kita rasakan saat ini? Tuhan menolong kita untuk merasakan kerinduan yang sungguh dirasakan juga oleh Yesaya. Rasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kerinduan kita. Apa yang menjadi kerinduan kita dalam hati kita? Yesus, sang juru selamat itu, yang dinanti-nantikan oleh banyak orang, dia hadir dalam kehidupan kita, menolong kita, karena dia sungguh menjadi tempat perlindungan dan perteduhan bagi kita yang datang kepadanya dan yang percaya kepadanya. Oh, datanglah Immanuel. Kita akan menikmati lagu ini, menjadi kerinduan kita akan datangnya sang juru selamat, menyelamatkan kehidupan kita, menolong kita
melalui hari-hari kita yang akan kita lalui. Oh datanglah Immanuel. Itulah kerinduan hati kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu, kami membawa doa syafaat kami mengenai lanjutan program vaksinasi nasional, agar vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat terlaksana dengan baik dan merata, bahkan sampai ke daerah-daerah dan desa-desa. Bapa, tolong pakai mereka yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan, agar seluruh saudara-saudara kami yang ada di daerah-daerah terpencil sekalipun dapat divaksinasi dengan baik. Bapa, lindungi dan luputkan kami dari gelombang COVID yang baru, yang siap menerpa kami. Kiranya dengan vaksinasi, tubuh kami boleh dikuatkan kembali dan daya tahan untuk COVID yang baru dapat teratasi dengan baik. Tuhan tolong, Tuhan lindungi kami agar kami boleh hidup dengan penuh penyerahan diri kepadamu ya Bapa, karena Engkau yang memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami mau serahkan tim vaksinasi ke daerah-daerah ke dalam tangan pemerintah kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengar boleh senantiasa menjadi penerang, peneguh tiap jalan hidup kita. Dan senantiasa umat Tuhan boleh tetap bersandar pada kasih dan kebaikannya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Untuk menutup ibadah kita hari ini, dengan lagu yang sama, kita nyanyikan bait yang ketiga dan keempat. Surya pagi datanglah dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram dan bayang-bayang maut kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Kunci Daud datanglah, gapura sorga bukalah, tutuplah jalan seterang, supaya selamat umatmu. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang berbahagia. Kerinduan kita akan hadirnya Sang Kristus dalam kehidupan kita menandakan bahwa kita memang membutuhkan Dia sebagai tempat perteduhan kita. Kristus datang bagai surya pagi sehingga menghiburkan jiwa kita, menghalaukan kegelapan, kesuraman, bayangan maut yang kejam. Kristus datang menghadirkan pengharapan dalam kehidupan kita, supaya keselamatan jiwa kita terjamin oleh kedatangannya. Oh datanglah Immanuel, itulah kerinduan hati kita akan kehadiran Sang Juru Selamat.
menolong kita melalui setiap hari-hari yang kita lalui. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.